Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Siti Umawati Estobanyo. Di video kali ini saya akan membahas materi konsep basis data yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke materinya ya guys. Pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir untuk memudahkan pengelolaan, pengambilan, dan manipulasi informasi. Basis data dirancang untuk menyimpan data secara efisien dan mendukung berbagai operasi seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pembaruan. Contoh diagram arsip. Misalnya dalam sebuah toko terdapat data pegawai, pelanggan, penjualan, dan pembelian. Data-data tidak dapat digabung. Semua data ditempatkan pada tempatnya sendiri. Operasi basis data di dalam disk. Basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah. Dan biasanya kita akan membuat basis data dalam file berbagai berbeda tergantung jenis datanya. Misal, file pegawai, pelanggan, penjualan, dan lain-lain. Dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Create untuk membuat data baru, read untuk membaca atau mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, delete untuk menghapus data. Misalnya, dalam sebuah disk terdapat file pelanggan, pegawai, penjualan, dan pembelian. Nah, file-file tersebut bisa kita ubah atau menghapusnya. Adapun tujuan basis data. Yang pertama speed, yang kedua speech, yang ketiga accuracy, yang keempat availability, yang kelima competence, yang keenam security. Yang pertama speed, kecepatan dalam mengambil data atau mencari data. Merujuk pada kemampuan sistem basis data untuk mengakses dan mengambil data dengan cepat. Contoh, ketika Anda mencari nama pelanggan dalam basis data berukuran besar, sistem dapat menemukan data tersebut dalam hitungan detik berkat penggunaan indeks dan algoritma pencarian yang efisien. Yang kedua, speech, efisiensi dalam ruang penyimpanan. Berarti basis data menggunakan ruang penyimpanan secara optimal dengan cara meminimalkan redundansi, duplikasi data, dan penyimpanan hanya data yang diperlukan. Contoh, basis data menggunakan teknik seperti normalisasi untuk menghilangkan data yang berulang, sehingga menghemat kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, akurasi. Data yang akurat menjamin bahwa data yang disimpan dalam basis data benar dan sesuai dengan fakta atau aturan yang telah ditentukan. Contoh, jika Anda memasukkan tanggal lahir, sistem tidak akan menerima format yang salah, seperti tanggal 31 Februari. Yang keempat, availability, ketersediaan data. Data dalam basis data harus selalu dapat diakses kapan saja, terutama dalam sistem yang membutuhkan operasi 24/7. Contoh, dalam sistem perbankan, informasi saldo rekening nasabah harus selalu tersedia untuk akses tanpa gangguan. Yang kelima, competence, kelengkapan data, mengacu pada kemampuan basis data untuk menyimpan semua informasi yang diperlukan tanpa ada yang terlewat. Contohnya, basis data karyawan menyimpan semua data penting seperti nama, alamat,
nomor telepon, jabatan, dan tanggal bergabung. Yang keenam, security, keamanan data. Data yang ada dalam basis data harus terlindungi dari akses yang tidak sah, pencurian, atau perubahan yang tidak diinginkan. Contoh, hanya karyawan dengan hak akses tertentu yang bisa melihat informasi gaji dalam basis data perusahaan, dan data tersebut dienkripsi untuk mencegah kebocoran. Dengan memahami poin-poin ini, basis data dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional sekaligus menjaga efisiensi, akurasi, dan keamanan. Contoh penerapan basis data. Contohnya, di bank dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain. Rumah sakit dalam mengelola data pasien, histori rawat, dokter, dan lain-lain. Sekolah dalam mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain-lain. Toko online dalam mengelola data pelanggan, penjualan, barang, pembelian, pengiriman, dan lain-lain. Komponen basis data meliputi hardware, perangkat keras, komputer, laptop, server, dan lain-lain. Sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga, aplikasi basis data seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan lain-lain. User, pengguna seperti programmer, database admin, user, dan lain-lain. Aplikasi lain yang menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain-lain. Contoh komponen basis data seperti yang kita lihat pada gambar di bawah. Terdapat seseorang programmer, end user, dan website. Misalnya, seorang programmer membuat sebuah website dan di sini end user sebagai pengguna website tersebut. Bahasa basis data. Pertama, Data Definition Language atau DDL, mendefinisikan struktur berbasis data. Contoh, create, alter. Yang kedua, Data Manipulation Language, DML, mengelola data. Contoh, select, insert. Yang ketiga, Data Control Language, DCL, mengatur izin akses. Contoh, grant, revoke. Pengertian DDL. DDL merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang akan kita buat. Misalnya untuk membuat, mengubah, atau menghapus basis data. Tempat penyimpanan tabel. Perintah untuk membuat, mengubah, menghapus tabel, tempat menyimpan data. Selain itu, dalam DDL kita juga perlu menentukan kamus data dari tiap tabel yang kita buat, seperti nama-nama kolom di tabelnya dan tipe data untuk kolom di tabelnya. DML merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita buat struktur basis datanya menggunakan DDL. Misalnya, menambah, mengubah, menghapus, mencari data di tabel. Model data. Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antara data-datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat model data. Dan yang paling populer adalah menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Model. Model data dalam basis data kebanyakan dibuat dalam bentuk entitas relationship model. Dalam model ER, data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Terdapat beberapa komponen dalam model ER, yaitu entitas, atribut, dan relationship. Entitas merupakan
individu yang mewakili data yang nyata dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Saat menentukan sebuah entitas, kita perlu melihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Contoh, orang mungkin bisa kita anggap sebagai satu entitas, namun ruang lingkup rumah sakit bisa jadi tidak dibuat dalam satu entitas karena orang tergantung jenisnya. Misalnya apakah entitas pasien atau entitas dokter. Atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Penentuan atribut. Dalam entitas biasanya berdasarkan fakta yang ada dan dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja. Contoh dalam entitas pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, nama pasien, alamat pasien, dan lain-lain. Data dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin tidak kita perlu jadikan atribut. Misalnya hobi pasien, harta pasien, dan lain-lain. Dalam atribut biasanya terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci representasi dari entitas tersebut. Contoh, misal nomor pasien. Relationship. Relationship merupakan hubungan antar entitas. Detail tentang relationship akan dibahas di materi model data relationship. Contoh, misal dalam ruang lingkup rumah sakit. Hubungan entitas dokter dan pasien adalah merawat. Misalnya, entitas relationship diagram. Setelah menentukan entitas atribut dan relationship, selanjutnya dalam ER biasanya akan dibuat dalam bentuk diagram. Entitas relationship diagram atau ERD sangatlah sederhana. Kita bisa merepresentasikan tiap entitas, atribut, relationship, dan hubungannya, link, dengan gambar seperti di halaman selanjutnya. Contoh relationship diagram. Nah, yang kotak itu disebut sebagai entitas, yang seperti wajih disebut sebagai relationship, yang berbentuk oval merupakan atribut, sedangkan garis lurus disebut sebagai link. Tahapan pembuatan ERD. Contoh kasus toko online. Misalnya, kita akan membuat toko online, ruang lingkup. Menentukan entitas. Hal pertama yang perlu kita tentukan dalam membuat ERD adalah menentukan entitas yang akan terlibat dalam toko online tersebut. Misalnya dalam toko online, kita akan menentukan 3 entitas yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan barang. Perlu diingat, dalam toko online yang nyata, sebenarnya banyak sekali entitas yang terlibat. Nah, berikut contoh kode diagram entitas. Di sini ada entitas pembeli, penjual, dan barang. Tahapan ERD lanjutan. Contoh kasus toko online. Misalnya kita akan membuat toko online. Menentukan entitas. Hal pertama yang perlu kita tentukan dalam membuat ERD adalah menentukan entitas yang akan terlibat dalam toko online tersebut. Misalnya dalam toko online kita akan menentukan 3 entitas yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, dan barang. Perlu diingat, dalam toko online yang nyata sebenarnya banyak sekali entitas yang terlibat. Contoh diagram relationship. Setelah kita selesai membuat entitas dan atribut, selanjutnya kita perlu tentukan relationship antar entitas, sama seperti sebelumnya. Menentukan relationship-nya juga harus sesuai ruang lingkup yang sedang kita buat. Pada kasus ruang lingkup toko online, misal kita akan buat relationship
dari pembeli ke barang dengan relasi membeli, dan relationship dari penjual ke barang dengan relasi menjual. Setelah kita menyelesaikan membuat entitas dan atribut, selanjutnya kita perlu tentukan relationship antara entitas. Sama seperti sebelumnya. Menentukan relationship-nya juga harus sesuai ruang lingkup yang sedang kita buat. Pada kasus toko online, misal kita akan buat relationship dari pembeli ke barang dengan relasi membeli, dan relationship dari penjual ke barang dengan relasi menjual. Selanjutnya, menentukan atribut foreign key. Di dalam atribut foreign key, saat kita membuat entitas, kita akan menentukan atribut key atau dibilang primary key, yaitu atribut kunci yang merepresentasikan entitas tersebut. Dalam relationship, kita juga bisa menambahkan atribut, dan biasanya kita juga akan perlu menentukan atribut foreign key, yaitu atribut key di entitas yang menjadi digunakan sebagai data lookup ke entitas pemilik relasi tersebut. Pada kasus membeli, misal kita perlu tahu siapa yang membeli, email pembeli, dan barang apa yang dibeli, SKU barang. Pada kasus menjual, kita perlu tahu yaitu penjual, email penjual, dan barang apa yang dijual, SKU barang. Selanjutnya, menentukan derajat relasi. Di dalam diagram derajat relasi, kita perlu tentukan derajat relasi untuk relationship yang kita buat. Pada kasus membeli, kita bisa tentukan sebagai relasi many to many karena satu pembeli hanya bisa membeli banyak barang, dan satu barang bisa dibeli banyak pembeli. Pada kasus menjual, kita bisa tentukan sebagai relasi one to many atau many to one, karena misal satu barang hanya bisa dijual oleh satu pembeli, namun satu penjual bisa menjual lebih dari satu barang. Berikutnya, melengkapi atribut tambahan. Nah, dalam diagram atribut, bukan hanya entitas yang bisa memiliki atribut. Relationship pun bisa memiliki atribut. Memang perlu sebelumnya kita sudah menambah atribut yang bersifat foreign key. Sekarang kita bisa tambahkan atribut yang sifatnya deskriptif. Misal pada relasi membeli, kita akan tambahkan atribut jumlah. Dan pada relasi menjual, kita tidak akan menambah atribut deskriptif lainnya. Menentukan atribut key dalam diagram atribut key. Setiap entitas wajib memiliki atribut key. Maka selanjutnya kita perlu menentukan atribut key dari tiap entity. Misalnya, pada penjual, atribut key-nya adalah email. Pembeli, atribut key-nya adalah email dan barang. Atribut key-nya adalah SKU. Selanjutnya, menentukan atribut. Setelah menentukan atribut key, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menentukan atribut dari tiap entitas yang masuk ke ruang lingkup yang akan kita buat. Nah, kita lihat diagram atribut berikut ini. Ada entitas penjual, entitas pembeli, dan entitas barang. Entitas penjual memiliki atribut yaitu email penjual, nama penjual. Entitas pembeli memiliki atribut email pembeli, nama pembeli, dan alamat pembeli. Entitas barang memiliki atribut nama barang, harga barang, dan SKU barang. Implementasi model data. Implementasi model data merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisik
yang ditempatkan dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Setelah selesai membuat ERD, kita bisa mulai membuat implementasinya dalam basis data. Secara umum, entitas yang kita buat di dalam ERD akan menjadi tabel di dalam basis data, dan atribut yang kita buat dalam ERD akan menjadi kolom di tabel di dalam basis data. Nah, berikut diagram entitas pembeli. Di sini ada entitas pembeli berubah menjadi tabel pembeli dan atribut pembeli. Di dalam pembeli ada kolom nama, alamat, dan email. Kolom ini disebut sebagai atribut. Berikut diagram implementasi entitas penjual seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada diagram implementasi entitas pelanggan, di mana entitas penjual berubah menjadi tabel penjual, sedangkan atribut penjual berubah menjadi kolom dalam tabel penjual. Begitu seterusnya pada diagram implementasi entitas barang. Tipe data, teks untuk kolom yang berisikan karakter, misal nama, alamat, dan sejenisnya. Number untuk kolom yang berisikan data angka, misal harga, stok, dan sejenisnya. Date time, timestamp untuk kolom yang berisikan data tanggal, waktu, atau gabungan tanggal dan waktu, misalnya tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan sejenisnya. Bold and untuk kolom yang berisikan data benar atau salah, misalnya status menikah dan sejenisnya. Dan masih banyak tipe data lainnya. Untuk detail, tipe data tidak akan dibahas di materi ini karena sudah sangat spesifik ke aplikasi sistem basis yang kita gunakan. Model data relasional. Relationship secara umum, entitas yang kita buat di dalam ERD akan menjadi tabel di dalam basis data, dan atribut yang kita buat dalam ERD akan menjadi kolom di tabel di dalam basis data. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas derajat relasi menunjukkan tentang jumlah entitas yang dapat berelasi dengan entitas lainnya. Contoh misalnya pada kasus toko online, entitas penjual bisa berelasi dengan satu entitas barang atau lebih, atau bahkan tidak ada. Diagram one to one, misalnya entitas pada himpunan A hanya bisa berhubungan dengan satu entitas pada himpunan B. Begitupun sebaliknya, entitas pada himpunan B hanya bisa berhubungan dengan satu entitas pada A. Diagram one to many. Contoh diagram one to many, misalnya satu entitas pada himpunan A bisa berhubungan dengan satu atau lebih entitas pada himpunan B, tapi tidak sebaliknya, di mana entitas pada himpunan B hanya bisa berhubungan satu entitas pada himpunan A. Many to one, banyak ke satu. One to many artinya hubungan antara entitas A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entitas B, tetapi tidak sebaliknya, entitas B hanya bisa berelasi dengan satu entitas A. Diagram many to one. Contoh diagram many to one yaitu satu atau dua entitas pada himpunan A hanya bisa berhubungan dengan satu entitas pada himpunan B. Namun tidak sebaliknya, di mana satu entitas pada himpunan B bisa berhubungan dengan satu atau dua entitas pada himpunan A. Many to many, banyak ke banyak. Many to many artinya hubungan antara entitas A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entitas B. Begitu juga sebaliknya, entitas B bisa berelasi ke banyak entitas A. Model data lainnya. Sebenarnya sampai model data relasional, kita sudah mulai bisa membuat basis data yang baik. Namun, pada kasus-kasus tertentu, kadang ada jenis model data lainnya.
Di materi ini kita akan coba membahas beberapa model data lainnya, seperti weak entity, entitas lemah, subentitas, entitas turunan, unary relationship, relasi tunggal, multi entity relationship, relasi multi entitas, redundant relationship, relasi ganda. Weak entitas. Pada diagram weak entitas lemah sebenarnya adalah entitas biasa, namun sifatnya lemah, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Weak entitas biasanya berrelasi dengan entitas utama. Contoh pada kasus sebelumnya, dompet bisa dibilang weak entitas karena tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pembeli. Atau kita bisa memisahkan alamat menjadi entitas lemah yang hanya bisa ada jika terdapat entitas pembeli. Selanjutnya, subentitas. Pada diagram subentitas, saat membuat entitas bisa terjadi adanya beberapa entitas yang lebih detail yang memiliki kesamaan atribut, namun terdapat juga perbedaannya. Contoh, pada kasus entitas barang, kemungkinan akan ada banyak jenis barang dan tiap jenis barang bisa berbeda atribut yang dimilikinya. Misalnya kita tambahkan entitas barang, laptop, dan barang pakaian. Kedua entitas tersebut memiliki kesamaan, namun memiliki perbedaan juga. Untuk menggambarkan subentitas, kita akan menggunakan diagram ISA, unary relationship. Pada diagram unary relationship adalah relasi terjadi pada entitas dengan entitas dirinya sendiri. Hal ini seringkali terjadi, misal pada kasus toko online. Misalnya, kita akan menambah fitur referral, membuat get member, dan kita akan membolehkan pembeli merekomendasikan pembeli lain untuk mendapat bonus berupa saldo. Tentu misalnya, pada kasus ini berarti kita harus membuat unary relationship dari pembeli ke pembeli lagi. Multi-entitas relationship. Pada diagram multi-entitas relationship, relasi multi-entitas merupakan relasi yang terjadi terhadap lebih dari dua entitas. Pada kasus sebelumnya, contohnya pembeli memiliki relasi membeli dengan barang. Misalnya kita akan tambahkan bank dengan relasi pembeli membeli barang menggunakan bank. Redundant relationship. Pada diagram redundant relationship, relasi antara entitas boleh lebih dari satu jika ada dua entitas memiliki relasi lebih dari satu entitas tersebut. Artinya, itu adalah relasi ganda. Banyak kasus seperti ini, contohnya pada kasus relasi pembeli dan barang. Misalnya, kita tambahkan relasi pembeli menyukai barang. Artinya, tidak hanya membeli, tapi juga menyukai. Itu saja materi yang saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.